Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat ya, kalian luar biasa hebat. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi tematika tokoh dan penemuan, subtematika ayo jadi penemu pada pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini: 1. Mengidentifikasi kata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. 2. Mencari informasi penting menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. 3. Tanggung jawab hak dan kewajiban kehidupan dalam sehari-hari. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan tentang sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang ada dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta. 3. Informasi dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. 4. Merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Yang kelima, membahas sebuah baris. Nah, perhatikan teks eksplanasi yang berjudul Lampu Lalu Lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Dia adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Dia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Di dalam teks eksplanasi tersebut terdapat kata baku dan tidak baku. Masih ingatkah dengan kata baku anak-anak? Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku pada acara formal atau resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ciri-ciri kosakata baku: yang pertama, tidak rancu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, bentuknya tetap. Keempat, digunakan pada acara formal atau resmi. 5. Memiliki arti yang pasti. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang bersifat fleksibel, tidak formal, dan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa lisan. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku nasihat menjadi nasihat. Apotik menjadi apotek.
Cuman menjadi cuma. Gubuk menjadi gubuk. Jadwal menjadi jadwal. Abjad menjadi abjad. Atlet menjadi atlet. Baterai menjadi baterai. Daftar menjadi daftar. Duren menjadi durian. Foto menjadi foto. Gizi menjadi gizi. Hafal menjadi hafal. Hak menjadi hak. Ikhlas menjadi ikhlas. Ijazah menjadi ijazah. Indra menjadi indera. Izin menjadi izin. Maaf menjadi maaf. Museum menjadi museum. Praktek menjadi praktik. Wali kota menjadi wali. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Syarat menjadi kalimat efektif yang pertama adalah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam sebuah kalimat efektif, haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Syarat yang kedua yaitu sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Syarat yang ketiga adalah tidak boros. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak, menghambur-hamburkan kata, dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkan gagasan yang kalian tuangkan. Syarat yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide kalimat kalian sehingga tidak terkesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesepadanan struktur. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektif menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, kehematan kata. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya menjadi ia masuk ruang kelas. 3. Kelogisan kalimat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilakan. Ini kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang.
Perhatikan gambar berikut. Ada 3 anak sedang menyeberang jalan di jalan raya. Mereka memperhatikan rambu-rambu yang harus mereka patuhi jika ingin menyeberang jalan, yaitu jika rambu lalu lintas menyala warna merah. Nah, di dalam rambu lalu lintas, kalian harus memperhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Contohnya, yaitu pada rambu lalu lintas yang berwarna merah, tandanya berhenti. Berwarna kuning, tandanya hati-hati. Dan berwarna hijau, tandanya kendaraan dipersilahkan jalan. Kemudian juga di dalam tanda rambu lalu lintas terdapat beberapa tanda yang harus kalian perhatikan. Di sini ada dilarang berhenti, dilarang berbelok, kemudian arah berbelok, kemudian ada tanda tempat menyeberang, stop, tanda stop, dan jalan tol. Tugas LKPD yang harus anak-anak kerjakan yaitu mengartikan tanda-tanda rambu lalu lintas berikut ini. Nanti kalian mengartikan dengan mencari kata dari informasi di. Kita lanjutkan, yaitu tentang hak dan kewajiban di jalan raya. Hak artinya adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang itu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu atau tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak di jalan raya itu apa saja? Kalian sudah mengetahui tanda-tanda rambu lalu lintas. Maka kita sebagai warga berhak di jalan raya. Hak itu yang pertama adalah merawat jalan raya. Yang kedua, kita berhak memakai jalan raya. Yang ketiga, kita berhak menggunakan fasilitas zebra cross untuk pejalan kaki. Yang keempat, kita berhak untuk pengendara bermotor berjalan di jalan yang tidak rusak. Yang kelima, kita berhak berjalan kaki untuk berjalan dengan aman. Kewajiban di jalan raya. Seorang pengendara di jalan raya harus mematuhi kewajiban atau melaksanakan kewajibannya. Kewajiban apa saja? Yang pertama, pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Yang kedua, pengendara harus memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, pengendara harus mematuhi rambu lalu lintas. Yang keempat, berkendara dengan kecepatan standar. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti materi yang Bu Guru sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat belajar, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa. Kalian luar biasa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.